Nah, di sini kakak akan menceritakan Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang pernah melihat orang lumpuh? Orang lumpuh itu tidak dapat berjalan dan hanya mampu berpindah tempat ketika ada orang lain yang menolongnya. Nah, ketika melihat orang lumpuh meminta-minta, apa yang adik-adik akan lakukan? Ya, adik-adik, biasanya kita akan memberikan uang, makanan, pakaian, atau berupa barang yang kita dapat bagikan kepada orang-orang itu. Nah, di sini adik-adik tahu dulu pada zaman Petrus ada juga loh orang lumpuh, dan setiap hari ada di dekat pintu bait Allah. Kerjaannya hanya meminta-minta kepada orang yang setiap lewat ingin memasuk ke bait Allah. Di situ ada gerbang. Nah, dia itu di depan gerbangnya. Terus dia itu cuma diletakkan di situ dan meminta-minta tiap ada orang yang masuk. Nah, ketika ini kayak gini nih gerbangnya, terus ini orang lumpuhnya. Nah, ketika Petrus dan Yohanes sedang berjalan menuju bait Allah ini, orang lumpuh itu pun meminta sedekahnya. Akan tetapi adik-adik tahu apa yang akan diberikan Petrus kepadanya? Nah, kita tahu kan? Tetapi Petrus memberi, yang diberikan oleh Petrus bukanlah emas atau uang, akan tetapi yang dilakukan oleh Bapak Petrus adalah memperlihatkan hal yang lebih penting dari apapun, yaitu mengalami kuasa penyembuhan Tuhan Yesus. Petrus dengan kuasa dari Tuhan berkata kepadanya, "Lihatlah kepada kami, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus berjalan." Setelah dia mengomong itu, lalu Petrus menggenggam tangan orang lumpuh itu. Lalu Petrus memegang tangannya dan orang lumpuh itu langsung kuat berdiri. Berjalan kian kemari mengikuti mereka ke bait Allah sambil melompat-lompat dan memuji nama Allah. Dan mereka pun bersama-sama memasuki bait Allah. Nah, adik-adik, kita juga diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasa itu adalah kemampuan untuk menolong orang lain. Oleh sebab itu, adik-adik tidak perlu ragu untuk menolong sesama kita. Pertolongan yang kita berikan tidak harus uang atau makanan, tapi kita dapat menghibur orang lain yang sedang berduka. Kita seandainya ada teman kita yang jatuh, kita harus menolongnya. Kita tidak boleh menertawakannya, tetapi kita harus menolongnya. Berdoa kepada teman-teman kita yang sakit, kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan pada Tuhan untuk teman kita yang sedang sakit. Kita tuh mau berteman dengan mereka yang tersisih karena kondisi keuangannya. Jangan memandang orang itu karena banyak sekali hartanya. Dia banyak uangnya, aku harus berteman sama dia. Nah, tidak seperti itu adik-adik. Kita harus berteman sama semua orang, karena kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, jangan lupa adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi mereka dan berkuasa menolong mereka. Jadi Tuhan Yesus lah yang harus dimuliakan melalui perbuatan kita. Nah, adik-adik, sekian dari cerita kakak.
Kiranya cerita Kafka dapat menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dadah adik-adik.